Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Dahsyat. Ya, calon-calon petarung 2024. Dahsyat. Jadi ini hari terakhir 2023, kita akan masuk ke tahun 2022. Ya, bagaimana tahun 2024 tergantung yang Anda lakukan setiap hari. Betul ya? Melia sudah buktikan banyak yang bisa berhasil, ya. Tinggal kita mau jadi bukti selanjutnya atau mau jadi penonton sejarah. Betul ya? Apa kita pengen membuktikan atau kita pengen lihat bukti orang? Betul ya? Jadi tahun depan itu ini pertaruhan hidup antara Anda cerita tentang sukses orang atau Anda cerita tentang kesuksesan Anda. Nah, itu si itu beli mobil, kau enggak. Itu si itu keluar negeri, kau enggak. Betul ya? Nah, ini tergantung jadi masing. Ya, di materi terakhir home sharing hari ini, ya ini home sharing spesial. Karena ini home sharing yang diadakan setiap akhir tahun. Jadi setiap tanggal 31 kita mengevaluasi diri, ya, bagaimana tahun depan harus makin jauh lebih baik. Ya, saya kasih mindset ke Anda semuanya. 2024 apapun yang ada dalam pikiran Anda, insya Allah akan terwujud. Anda akan kasih tahu caranya. Jadi hari ini judulnya adalah membangun kesuksesan di tahun 2024. Ya, jadi saya nggak pakai materi, materinya di otak saya semua. Ya. Jadi kita membahas tentang kesuksesan 2024. Bagaimana merangkai 2024 ini menjadi benar-benar tahun prestasi, tahun luar biasa untuk hidup kita semua. Ya, amin. Amin. Amin ya. Amin apa kabul? Kabul. Amin. Amin. Udah kasih 20.000 kok. Enggak tahu ya? Oh, maaf ya. Yang berangkat kemarin soalnya 20.000. Ya, apa kak ini? Ini partai ya, Bu? Nggak ada ya. Oke, jadi teman-teman semua, materi kita saya akan mulai, teman-teman semuanya. Hari ini saya akan merangkai pikiran teman-teman semuanya biar satu frekuensi dengan saya, sehingga 2024 kesuksesan Anda bisa dapatkan. Yang saya bahas adalah, ya, bukan hanya cuma sekedar materi, tapi saya akan bahas ke Anda semuanya adalah bagaimana membangun step by step membangun kesuksesan. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Pemikiran seperti apa yang harus Anda punya untuk sukses? Ilmu seperti apa yang Anda harus punya biar Anda bisa sukses? Jadi ini ilmu lengkap. Bahkan nanti di akhir saya akan kasih evaluasi apa yang belum Anda lakukan di tahun 2023. Kenapa sampai tanggal 31 Desember 2023 ini hidup tak berubah? Apa yang jadi masalah? Nanti kita akan evaluasi bersama. Paham ya? Dan nanti di di akhir, ya, nanti kita akan merangkai bagaimana 2024 apa saja impian Anda pengen capai di tahun 2024 ini. Jadi kita pelan-pelan kita rangkai. Ya. Nah, di awal ini saya bahas materinya dulu, sambil bantu siapin spidol, takut spidolnya habis. Oke ya. Nah, pertama, poin yang saya pengen sampaikan adalah, ya, poin-poinnya dulu. Satu adalah untuk merangkai kesuksesan di 2024, Anda harus paham dulu arti sukses di media. Kalau Anda hari ini masih berpikir media adalah cuma sekedar duit, Anda salah besar. Kalau Anda melihat media hanya 481, kalau Anda melihat media hanya 175, apalagi Anda melihat media 70.687, ya, Anda mindset Anda terlalu kecil. Ada pola pikir yang salah dari Anda. Media ini bukan soal duit. Melia ini mengajarkan kita sukses hakiki. Artinya sukses bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua orang. Itu yang Melia ajarin. Nyambung ya? Jadi kalau otak Anda sekarang, Anda kenapa kayak hari ini saya belum dapat bonus? Anda salah cara. Anda salah cara berpikir. Itu yang membuat Anda kenapa nggak sukses. Saya ulangi, Melia bukan soal uang. Kata siapa Anda hari ini nggak punya uang, Anda akan gagal. Siapa sangka hari ini bonus Anda besar, suatu saat Anda akan sukses? Belum tentu. Banyak buktinya. Betul ya, leader-leader Rama sudah menjadi bukti. Banyak orang yang bonus besar di awal hilang dari media. Tapi ada orang yang bonusnya kecil atau bahkan nggak ada bonus di awal, tapi sekarang bisa punya pencapaian. Saya di media pertama kali dari benar-benar gabung itu 2 bulan tanpa bonus. Bonusnya 0 2 bulan. Tapi saya paham sukses itu apa. Sukses itu soal kemampuan.
membantu sesama, keilmuan, karakter diri, kesabaran, kerja keras. Itu kalau Anda paham sukses itu apa, udah selesai. Anda bilang mobil Anda sukses, salah. Mobil itu hanya hadiah dari kesuksesan. Jadi sukses itu ujung sana. Paham nggak? Mobil itu hanya poin apa? Checkpoint. Anda keluar negeri, sukses. Kata siapa? Itu hadiah. Kesuksesan itu ketika Anda sukses, tapi Anda bisa membantu semua orang sukses dengan Anda. Itu baru sukses. Jadi kalau Anda sukses sendirian, ya bukan hanya Meli yang bisa, di luar sana banyak. Tapi kalau bisa bikin banyak orang sukses, nah itulah hebatnya bisnis Melia. Jadi Melia ini bukan memperkaya diri sendiri. Mohon maaf, kenapa kami para leader pengen presentasi di sini, pengen mengajarkan Anda, padahal nggak dibayar? Karena kami paham konsep Melia ini membantu sesama. Nyambung nggak? Karena kalau kita membantu sesama, kita membantu manusia, maka yang bantu kita langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih enak mana dibantu manusia pada langsung Allah? Allah. Selesai. Maka sebenarnya sukses itu pasti Anda dapat. Saya ulangi, sukses itu pasti Anda dapat, pasti. Saya bilang. Kenapa? Karena sudah takdir kita udah sukses. Tuhan itu menciptakan hambanya, itu nggak main-main. Yang sering dibilang Pak Nababan, kita ini unik. Kita ini spesial. Kenapa? Karena dari miliaran manusia yang kaya, siapa namanya? Dan Regina. Yang kayak Regina cuma satu yang bentuknya kayak gini. Yang dikit-dikit ketawa. Nah ini cuma dia. Benar nggak? Sekarang saya tanya, ada nggak yang mirip sama Anda? Yang persis sama dengan Anda? Bahkan kembaran aja itu masih ada bedanya. Kalau handphone, walaupun harganya 50 juta spesial, harganya mahal, bagus, tapi nggak spesial. Kenapa? Karena masih banyak yang sama. Kenapa manusia spesial? Kenapa kita spesial? Karena cuma kita yang bentuknya kayak ini. Kalau kita yakin kepada pencipta kita, ya udah selesai deh. Sukses itu pasti tidak. Siapa yang berpikir bahwa Tuhan ciptain aku gagal nih? Mau cipta itu? Kalau kita gagal, tidak lahir kita. Kita ini lahir dari jutaan sperma. Betul? Bertarung. Muncul sih kok yang menang. Siapa? Inilah yang lahir ini. Berarti pemenang semua. Pemenang semua. Ada nggak orang lahir anaknya meninggal? Ada. Kita masih hidup. Ada nggak orang yang balita meninggal gara-gara sakit? Kita masih hidup. Kuat nggak berarti kita? Spesial nggak? Nah, itu yang kadang-kadang Anda tidak pahami. Dan karakter kita ini memang karakter pejuang dari dulu. Kenapa? Kita waktu belajar jalan masa kecil, jatuh nggak? Jatuh. Bangkit lagi nggak? Bangkit lagi. Walaupun nangis, masih ada jalan lagi besok. Sampai kapan? Sampai bisa jalan. Hebat nggak kita? Hebat. Coba kalau kita wongnya tukang ngeluh. Coba bayi tukang ngeluh kan? Lah nyapa. Betul nggak? Pasti jalan nggak? Paham nggak? Jadi saya pengen pahamin ke teman-teman semuanya. Kita ini semua adalah calon orang sukses dan pasti sukses, betul? Buktinya baik. Tahu nggak? Jatuh, walaupun jatuh masih bangkit lagi. Sampai udah bisa jalan. Pertanyaannya, apa yang membuat Anda bisa jalan? Karena Anda nggak pakai otak. Problem orang gagal adalah karena dia memakai otak. Masalahnya otaknya dipakai buat berpikir negatif. Itu doang problem teman-teman semua. Kalau ngomong karakter, Anda hebat semua. Kalau ngomong takdir kita sukses semua. Masalahnya pikiran kita doang yang mengganggu. Makanya buang otak Anda. Betul ya? Pakai otak apa yang Anda. Jelas? Kalau ini 2024 berubah. Nah, saya pengen ajak teman-teman semua, ini benar-benar 2024 benar-benar Anda semuanya kalau bisa punya mobil sekarang. Wah itu media gampang banget. Gampang saya bilang media. Apalagi tadi mau identifikasi ke luar negeri. Luar negeri kok luar negeri langsung lah cuma berapa luar negeri? 5 juta 7 juta. Lah itu masih aja. Mail saja 5 hari aja langsung 5 juta. Coba. Apa yang jadi masalah? Pikiran Anda. Nanti saya akan bongkar satu-satu dari sini. Semoga pikiran Anda terbuka. Jadi sebelum saya mulai materi, saya pengen buka dulu kalau pikir teman-teman semua. Jadi kita ini memang takdir kita udah
pasti sukses. Betul? Itu udah takdir kita, udah terima aja. Terima ya, takdir manusia itu sukses. Tapi apa yang membuat orang itu tidak sukses? Pilihan hidupnya, keputusan hidupnya, perjuangan hidupnya. Jadi mau orang gagal itu pilihan dia, keputusan dia, dan perjuangan dia. Ibu, kalau orang selalu memilih hal yang tepat, selalu memutuskan hal yang tepat, dan mau berjuang, pasti sukses. Karena itu sudah satu, itu sudah tak. Kenapa? Karena Allah SWT Maha memberi rezeki. Masa sih pelit? Nggak mungkin, nggak percaya saya. Betul? Masa dari sebanyak mobil kau ada kasih sikor ya? Salah saya, salah Tuhan. Enggak, cuma di kitanya doang yang memilih. Betul? Maka pilihan-pilihan hidup itu akan menentukan masa depan. Maka hati-hati. Maka 2024 ini jadikan perubahan. 2023 sudah banyak ada kesalahan, betul? Maka 2024 harus tahun pencapaian, tahun prestasi luar biasa kita semua. Oke? Nyambung ya? Oke, jadi saya pengen yakinkan dulu di sini. Oke? Nah, pertama kita akan bahas evaluasinya. Pertama yang saya pengen bahas adalah tentu hal yang paling penting adalah ini dulu. Apa impian? Impian adalah tujuan hidup. Impian adalah harapan. Impian adalah keinginan. Jantungnya di sini. Nafasnya tuh di sini. Nafasnya di sini, teman-teman. Karena tanpa tujuan, seorang member, kita bahas media ya. Ini kesuksesan di media sejahtera ya, nggak bahas yang lain. Tukang bakso kita nggak bahas ya. Oke, bagaimana membangun sukses di media di tahun 2024? Pertama adalah impian Anda dulu harus jelas. Karena impian ini adalah sebagai motor penggerak Anda. Karena balik lagi media ini nggak ada bos. Jadi bosnya siapa? Yang bosnya mimpi Anda. Mimpi Anda pengen Anda wujudin atau enggak? Kalau pengen Anda wujudin, ya kerja keras lah. Maka kalau benar-benar Anda pengen impian itu terwujud, dia akan menggerakkan diri Anda. Jadi kalau Anda malas, pas lihat kaca, impian di kaca, itu rumah Anda. Kalau saya gitu. Kalau udah mulai malas, pasti kalau rumah. Rumah tuh ngomong, weh, jadi tidak pernah bikin rumah nih. Udah jadi lah tinggal ini. Coba. Tapi kalau Anda lihat kaca, Anda lihat muka Anda, susah. Jadi mimpi itu adalah penggerak hidup kita. Betul? Kenapa manusia nggak bunuh diri? Kenapa ada manusia bunuh diri? Karena pasti nggak ada impian lagi. Harapan hidupnya sudah nih. Nah, ketika dia suka sama cewek, tiba-tiba cewek itu apa? Nikah sama orang lain. Dan dia anggap bahwa ini kisah nyata. Tahu nggak? Dia udah nikah sama orang lain, dulunya dia kecewa nggak? Dan dia berharap bahwa cuma dengan dia aku akan menikah. Dan ketika dia sudah nikah, Ada harapan. putus harapan, hilang Iya. bunuh diri. Makanya hati-hati teman-teman yang punya impian, pasti bunuh diri bro. Jelas? Maka ini paling penting, paling penting. Apalagi media nggak ada poin, nggak ada target. Upline kok bukan bos. Anda mau bohong sama upline boleh nggak? Boleh. Tutup aja. Anda bohong sama upline boleh nggak? Boleh. Emang apa Anda tahu kalau ada bohong? Ya. Misalnya ada yang ngomong, Kak, mohon maaf Kak, aku nggak bisa. Kenapa? Karena kena marah mama. Betul? Padahal kena marah bapak. Misalnya, bohong nggak? Bohong, bohong. Tapi kalau akhirnya bilang apa? Ya sudah, mau ngomong apa lagi? Bisa nggak Kak, aku balik dusun. Padahal nggak di kosan yang tidur. Ya Allah. Ya bohong, pacaran. Ya kalau kami kan bilangnya apa oh ya sudah, nanti apoin deh. Walaupun kami tahu kadang-kadang kalau itu bohong, tahu kami kadang-kadang bohong. Udah gitu kan. Oh kasihan sebenarnya, tapi ya sudah. Pilihan hidup di. Benar? Benar. Ya udah memang pilihan hidupnya. Padahal ketika dia bohong, paham nggak? Jelas ujungnya katanya ya berhasil bohongin apa? Tapi dia lupa, dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Artinya membohongi diri sendiri atau membohongi impian sendiri. Padahal upline yang pengen bawa dia sukses, tapi dia sendiri yang membuat impiannya jatuh rumah. Makanya saya bilang apa? Ya, lucu. Kami rata-rata upline aku pengen ngelihat misalnya dia punya mobil, pengen banget. Hati saya tuh ya Allah, kapan lah dia nih
luar negeri, pengen banget, tapi lucunya dia sendiri nggak mau. Pertanyaannya, buat apa bantuin orang yang nggak punya impian? Buat apa bantu orang yang dia sendiri nggak mau impiannya terwujud? Bener? Bener. Makanya kalau saya sekarang perhatiin, kalau dia udah nggak peduli sama mimpinya lagi, buat apa Pak? Buat apa sih bantuin aja? Kita mau bantuin mimpi orang terwujud deh. Saya pengen bantuin kamu supaya mimpi kamu terwujud. Kau pengen apa kan? Pengen aja orang tua. Saya pengen bantuin kamu biar itu jadi. Tapi kamu sendiri nggak mau itu, nggak mau itu dengan bukti apa? Nggak mau ngerjain, banyak alasan. Itu gara-gara keputusan itu, aku nak bantuin kamu. Kok ada udah kalah sama kayak apa tuh? Dorong mobil mogok. Pak, mobilku mau kok pakai rem tangan. Aku dorong belakang. Wah, bunuh diri namanya. Makanya banyak apa hilang gara-gara dolennya. Banyak deh. Ini kok bantu? Kamu mau ngajari dia? Betul lah. Kenapa? Itu bukti kalau apa itu benar-benar mau bantu dia. Tapi dia bikin masalah. Member baru ini sok-sok nggak tahu tuh. Dia pas apelnya hilang, dia nanya lagi, Pak, kenapa dia hilang? Nggak tahu penyebabnya, betul nggak? Sebenarnya kan nak ngomong kayak itu, tapi iya, namun juga kan lagi proses, betul nggak? Coba. Banyak deh korban jadi apply itu. Kenapa? Karena apply-nya terlalu mikirkan mimpi orang lain. Makanya kalau saya nggak terlalu pusing. Pokoknya saya lihat ya, mau sukses, oke saya bantu. Ya karena saya cuma bantuin. Penentu suksesnya siapa? Nomor ini paling penting. Kami ini apply bisa apa? Pak Bagir ke saya. Cuma Pak Bagir itu cuma bisa gitu doang. Cuma dorong ayo bisa, yuk kamu bisa nih. Cara kayak gini, ayo bisa. Penentunya siapa? Nah, jadi nggak bisa orang lain menentukan sukses orang, itu nggak bisa. Kita sendiri. Tapi motivasi itu dari orang lain. Bisa tuh dapat dapat motivasi orang. Tapi kalau dari diri sendiri aja udah nggak mau, nah itu kan. Makanya impian ini hal paling penting karena dia penggerak hidup kita. Yang memotivasi hidup kita adalah impian. Karena impian itu disebut motor penggerak, sumber inspirasi. Jadi sumber inspirasi membuat kita galak begawe, yang membuat kita apa sih mau berpikir. Itu karena kita punya sesuatu yang pengen kita wujudkan. Makanya kita mau berpikir. Tapi kalau udah impian nggak ada, nggak jelas, udah. Makanya kalau anda nanya kenapa kayak saya masih malas habis ngejar media, coba perbaiki di sini. Kayaknya masalahnya di sini. Di nah ini yang jadi problem anda. Jadi kalau ada hari ini, evaluasi kita tanggal 31 Desember ini. Kalau anda masih ngerasa malas bergerak, ini ada kayak kurang tepat. Kamu? Karena ini hal paling penting. Tujuannya apa? Orang naik bus. Tanya sama tukang bus, mau mana deh? Jalan mereka. Nyampe dah? Nyampe dah? Yang ada bensinnya habis. Lama-lama mobilnya mau berhenti. Makanya orang nggak punya tujuan. Jalan di Melia tapi nggak punya tujuan. Sama kayak orang naik bus tapi nggak tahu tujuan, nggak tahu arah. Hasilnya berhenti tengah jalan. Maka tahun 2024 kita mulai dengan memperbaiki tujuan, memperbaiki impian. Apa yang Anda pengen di tahun 2024? Nanti Anda tulis. Anda pikirkan baik-baik. Apa yang saya pengen di tahun 2024 selama 1 tahun? Apa yang saya pengen? Jangan batasin pikiran Anda, tapi tetap masuk akal. Itu dempo, langit, waduh. Betul ya? Nah, masuk aku tetap yang masuk akal dengan kondisi paket Anda. Kita tolong ya, tolong paket juga dari pertimbangan ini. Dengan paket Anda cuma berapa unit apa? Nah itu Anda harus jelas. Janganlah satu silver, mimpinya Mercy. Nah kan paket loh. Mimpinya selangit. Berat. Kalau Anda 3 platinum, 7 platinum, nah gas-gas kelar. Tapi kalau satu paket silver itu adalah somai itu. Di somai Taiwan Yonochi itu seperti. Nah, kenapa? Karena paket itu menentukan keseriusan kita membangun bisnis. Betul? Kalau daftar 10 juta, wah berarti gak main-main dong. Tapi kalau daftar cuma 550.000, ini dikiranya bisnis ini kacangan, bisnis kacang. Makanya kerja kerasnya kurang masih. Maka
target 2024. Apa sih yang pengen Anda capai di tahun 2000? Apa saja nih? Tulis. Saya pengen haji ibu saya. Bang, saya pengen apalagi 2024. Saya pengen beli iPhone. Saya pengen ini, saya pengen ini. Entah yang mana itu terwujud duluan, pokoknya tulis dulu. Apa saja 2024. Jangan maksuin diri. Langsung rumah. Gak beli handphone belum. Nah, itu namanya terlalu tinggi. Mimpi itu dari yang kecil-kecil dulu. Beli handphone, iPhone, lagi laptop, kayak gitu, bikin itu. Nah, pokoknya 2024 sampai sini dulu lah. Di 2025 baru mau biar bisa seperti itu. Wah, atau 2024 yang penting Turki dulu deh, atau Korea dulu deh, sama motor baru deh. Jadi mimpi sesuai dari apa yang kita inginkan. Paham ya? Nah, yang kedua adalah punya target kerja. Ini gak masalah nih orang-orang baru saya bikin kayak gini ya. Target kerja. Target kerja tuh boleh dengan target bonus gitu ya, atau target tim, atau target leader gitu. Target bonus tuh kalau saya bikin kayak gini. Yang pertama kerja 5 juta per bulan. Paham? Nanti kalau udah tembus 5 juta, 10 juta. Udah tembus 10 juta, 20 juta. Udah tembus 20 juta, 50 juta. Udah itu baru closing. Sisa dari sini gak usah kita lagi kayu. Dan kenapa harus bikin seperti ini? Karena media bisnis jaringan dan media tidak punya poin, maka harus ada target sukses seperti ini. Jadi member-member baru, siapa yang bonusnya pernah lewat dari 5 juta satu bulan, angkat tangan. 5 juta. Nah, yang sudah pernah tembus 5 juta, berarti kualitas Anda itu sudah di atas 5 juta. Berarti target Anda naik ke 10 juta. Lalu, yang belum sampai 5 juta, targetin. Pokoknya sebulan aku harus 5 juta dulu. Nanti udah tembus 1,5 juta, kalau Januari, misalnya Januari ini, Februari ini, Maret ini, April ini, April apa? Mei. Berapa total bonus? Udah beli kelas mobil. Nah, pertanyaan, Melia bisa nggak? Bisa. Kenapa di Melia harus meningkat? Karena Melia bisnis jaringan. Pertama kita DWA, lama-lama punya tim kan? Ya. Apakah bonusnya akan sama? Makin lama makin besar kan? Apakah tetap sama? Maka yang jadi problem anak-anak sekarang ada yang saya lihat adalah dia tidak punya target uang. Ya, dapat 1 juta udah kayak dapat 1 miliar. Hari ini dapat sponsor satu pelatih 481. Wah, merdeka langsung hidupnya. Langsung nggak kebiasa 2 minggu. Nah, nikmati dulu coy hidupnya coy. Kapan lagi? Coba baru dapat 400. Yang lebih parah lagi baru dapat 70.000. Ya, baru dapat 1 silver, dapat 70.000. Wah, langsung udah mas kafe kopi. Kapan mau kaya orang kayak gitu? Karena tidak ada target. Jadi bikin dulu target pertama. Pokoknya Januari 5 juta titik. Kebuk cari betul. Maka dibagi. Ini kalau saya ngajarin kayak gini. Bagi 4, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Minggu pertama 1.250. Kak, gak achieve kak seminggu kedua. Oke, berarti minggu kedua jadi 2.500. Kejar lagi kayak gitu. Jadi tiap minggu itu benar-benar nggak ada kata libur tuh, nggak ada. Tiap hari bergerak aja. Kenapa? Kan target belum tercapai. Coba bayangin, bulan pertama dapat 5 juta. Gereja dah kalau punya tujuan. Coba apa yang membuat Anda nggak capai apapun? Ya karena tujuannya nggak ada deh. Anda nggak punya tujuan mau capai apa? Atau pencapaian Anda terlalu tinggi. Sekarang langsung buat mimpi Anda harus tulis mobil tanpa ada tangganya. Ini tangganya namanya. Makanya orang tuh kadang-kadang udah nyerah dulu sebelum mulai. Pengen apa kak? Mobil. Berapa dosis? Nggak ada. Ini pajak. Pecahnya nggak pajak. Lengan kedua. Belum mulai udah nggak? 200 juta. Kening pala langsung. Coba kalau diginiin. Melia ini nggak bisa gini. Berapa invest 1 tahun? Misalnya mobil bla 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 bla. Totalnya berapa? 1 miliar. Bagi 12 nggak bisa. Bukan itu hitungan Melia. Melia itu step by step karena bisnis. Nyambung ke sini? Gas? Oke, nanti berarti dari 1 Januari mulai besok pasang target malam ini. Yang belum 5 juta harus 5 juta 1 bulan. Januari tembus, Februari naikin 10 juta. Kalau
Kalau tembus lagi 20 juta naikin. 20 tembus naikin lagi 20 juta. Sampai 100 juta. Udah. Kalau sudah segini, mobil bukan? Jadi beli mobil bisa cuma 5 bulan. Bisa. Asal punya target. Tapi kalau nggak punya target, ya kapan Allah kasih rezeki. Nah, kalau kasih 200 tidak dapatnya sudah. Kalau saya itu dapat nggak? Ya. Makanya perhatiin aja, coba Anda ngajak diri sendiri. Apa yang membuat tidak tercapai? Pasti Anda nggak punya targetnya. Padahal orang kerja 200 dapat target semua. Iya. Kalau omset sekian bulan pecat. Media beda daripada pecat. Tidak apa-apa. Besok mulai. Benar kalau media? Tidak apa-apa. Besok mulai. Dimaafin ini banyak ego. Kalau kerja tak nyampe target, 3 bulan sampai target diapain? Enak nggak Melia? Nah itulah, tapi kemudahan Melia itu membuat membernya jadi ada jeleknya, nggak ada poin. Jeleknya adalah ini, ujung kita nggak punya target. Siap nggak kerja mulai dari 5 juta? Siap. Ya, kerja benar-benar bisa, saya yakin bisa. Kenapa bisa? Saya sponsorasi untuk Platinum 481, Anda 481, 2 kiri 2 kanan kamu 687, aku 687. Bedanya di mana? Ya mau nggak? Mbak Rizka sama nggak 687? Sama. Yo, 481 juga nggak? Iya. Fadil sama nggak? Oke, berarti kalau saya bisa beli mobil Anda? Bisa. Sama, duitnya sama, nggak ada LN dapat insentif. Nggak ada, atau sertifikasi mungkin. Nggak ada kami, walaupun kami 10 kok berderet ini. Itu, udah ngaruh apa-apa, itu rasa sampai kami nama pakai PIN. Bener gak? Coba yang pakai PIN mana? Apa ngaruh PIN Anda? Miskin tuh lah. Kalau udah prospek. Bener gak? Betul. Dompet kosong. Ya enggak. Jadi nggak ada guna, sama kita ini. Jadi kalau Anda lihat orang bisa beli mobil, Anda harus yakin Anda itu pasti bisa. Apa bedanya di dia? Dia punya target berarti. Benar. Benar nggak? Dia punya target. Kita tidak punya. Makanya dia pernah nyampe. Dia kalau punya target, tak balik aku belum dapat 2 paket hari ini. Ternyata aku kerja lagi habis waktu aku. Kalau tak perlu jumpa aku. Benar nggak? Buat kamu buka-buka. Mati udah. Wah, kenapa nggak dapat 2 juta? Karena betar. Kalau dapat target, jadi lagi ibu-ibu. Gak usah banyak-banyak itu dikali sombong. Impiannya tidak ada. Ini makanya coba kalau ada kayak gini penggerak deh. Nggak perlu saya, nggak perlu Pak Bagir harus. Ayo Reza Pos. Bisa, kamu pasti bisa. Nggak pernah, saya punya mimpi saya sendiri, saya punya target saya sendiri. Terus gimana caranya, gimana mungkin, gimana caranya. Harus kecipu pokoknya. Ya Bu, nah kalau teman-teman mau pengen berhasil harus kayak gini caranya. Kalau mau sukses 2024, kalau mau kayak 2023 kayak sekarang, serata. Maka 2024 kehujanan lagi. Gak lah hujan lagi tadi. Udah harus benci lagi. Terus kayu harus bawa ini mobil. Bisa nggak? Bisa. Nah, saya ngomong ini. Kenapa bisa? Semua orang bisa. Ada nggak member di mobil? Banyak. Yang 19 tahun, Ada. 18 tahun. Banyak. Ada. Yang 20, Ada. 21. Banyak. Terus ngapa pada bisa? Bonusnya sama apa sama kok. Oh, nah, pas kita kemarin berangkat ke puncak, ada yang cerita kan, yang baru beli mobil. Kedua, aku tuh nunggu nih ada apa dia makan beli, apa dia makan darah, minum darah, caknya makan beli udah ini. Saya setiap hari prospek, sama, ditolak loh, sama, dihina loh, sama, PHP loh. Aku mau makan beli dari mereka, tidak, makan linggis kan.